Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang apa itu ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP itu adalah suatu sistem atau aplikasi ya yang fungsinya mengelola sumber daya yang ada di perusahaan. Jadi kita akan belajar itu ERP, apa aja aplikasi ERP akan kita bahas di pertemuan ke-27 ini. Sekarang kita akan membahas tentang apa sih ERP itu sesungguhnya, aplikasi apa sih? Ya. Salah satu aplikasi yang saat ini sedang booming yaitu ERP itu banyak ya, SAP, Oracle, Microsoft Dynamics. Ini yang terkenal. Dan masih banyak aplikasi-aplikasi ERP lokal di Indonesia. Selain ketiga ini, yang paling besar ini dan paling banyak digunakan dari awal ya SAP, Oracle, Microsoft Dynamics. Tujuannya untuk apa sih? Ya, kalau kita mau tanya tujuannya untuk mengorganisir sumber daya. Ya, sumber daya kan banyak kan sumber daya ya. Sumber daya kita tahu sumber daya manusia ya, aset itu kan sumber daya semua ya perusahaan. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa mengelola sumber daya itu untuk tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, sedangkan definisi dari ERP itu sendiri ya, sebuah aplikasi mengintegrasikan yang digunakan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada di perusahaan. Kita tahu sumber daya kan ada manusia, ada aset ya. Itu sumber daya yang ada di perusahaan. Itu diintegrasikan dengan menggunakan aplikasi ERP ini. Ya, nah, aplikasi ERP ini terdiri dari beberapa modul-modul. Ada sales and distribution, production, material management, asset management, dan finance and controlling. Ya, masing-masing modul punya fungsi sendiri-sendiri. Sales and distribution ini untuk front office, untuk penjualan dan distribusi, ya, pengiriman barang ke customer, ini semua menggunakan aplikasi sales and distribution. Production ini untuk produksi. Jadi kalau perusahaan itu memiliki pabrik atau memproduksi suatu barang, dia akan pasti butuh menggunakan modul production. Kemudian material management ini untuk mengelola material. Ya, pembelian material, bill of material dan sebagainya. Nah, ini asset management ini untuk mengelola aset. Aset seperti Anda ketahui, ya aset itu ada aset lancar dan aset tetap. Nah, yang terakhir finance and controlling ini fungsinya untuk apa? Untuk mencatat transaksi keuangan dan transaksi akuntansi, pencatatan akuntansi, termasuk kontrol. Ya, ini modul finance and controlling. Inilah ERP. Nah, ini aplikasi yang terkenal ya, ERP, SAP, Oracle, Dynamics, Has Micro juga. Ini ERP semua. Ya, dan semuanya terintegrasi. Tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi terintegrasi. Ya, kalau Anda pengen tahu apa itu aplikasi SAP, Oracle, banyak sekali contoh-contohnya di YouTube, Anda bisa buka. Nah, ini contohnya Dynamics-nya. Ini seperti gambar ini contohnya aplikasi Microsoft Dynamics dan di bawahnya ini SAP. Terdiri berbagai macam SAP ini. Ada supply chain management, product management, inventory, sales ya tadi ya. Singkatan dari apa? SAP System Analysis and Product in Data Processing. Ini SAP. Ya. Nah, fungsinya sama ini. Ini produksinya Microsoft, ini produksinya SAP.
ya. Ada juga dari Oracle. Nah, saya kasih contoh. Itu semua ERP. Nah, bagaimana arsitektur aplikasi dari ERP ini? Ya, kalau kita lihat ini terbagi menjadi 4 ya kelompok besar. Employee, supplier, customer, dan partners. Ya. Employee ini knowledge management, collaboration, and decision support untuk pengambilan keputusan. Ya. Supplier ini supply chain management, SCM. Ya. Procurement, sourcing, pengadaan semua ini supplier hubungannya. Ya, ini ERP-nya. Ya. Internal business process. Ya, penjualan, stok dan sebagainya itu internal business process. Ya, kemudian dari sisi customer ini CRM. Customer Relationship Management. Ya. Ini hubungannya dengan pelanggan. Dan yang keempat, partners. Ini hubungannya manajemen, hubungannya dengan partner. Apa? Penjualan dan distribusi di sini. Ya. Ini partner. Jadi ada 4 kelompok besar. Ya, dari ERP architecture. 1, 2, 3, 4. Nah, ini punya modul sendiri-sendiri nanti. Ya, CRM sudah saya jelaskan ya, CRM. Supply chain SCM juga sudah saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Ya. Jadi ini arsitekturnya. Nah, ini penjelasannya. Tadi konsumen ya CRM, marketing, penjualan, purna jual dan sebagainya. Yang hubungannya dengan supplier ya pengadaan, ya procurement, supply chain management, sourcing application, ya outsource dulu, ya tenaga kerja outsource tuh di sini. Kemudian untuk karyawan ini ada di SS knowledge management ya sudah saya jelaskan juga tersendiri di SS. Ya, dan collaboration system sudah saya jelaskan tersendiri. Kemudian mitra kerja perusahaan ini terdiri dari beberapa aplikasi ya. Selling distribution relation management system. Ini semua aplikasi yang ada di ERP. Nah, ini lanjutannya. Dikelompokkan ini front office, ini back office. Nah, ini integrationnya. Ya, terintegrasi antara front office. Front office ini yang di ujung tombak ya. Kalau di Indonesia kan front office ini depan kantor ya. Yang ini di sisi belakang kantor. Maksudnya apa? Ini yang berhubungan dengan pelanggan. Ya, dengan pelanggan. Yang ini yang hubungannya dengan internal. Ini yang eksternal. Dan ini terintegrasi aplikasi ini. Ya, kalau Anda dengar aplikasi back office ya berarti distribution, manufacturing, scheduling, finance, controlling itu back office application. Nah, sedangkan front office ya CS, ya entry, sales order entry itu semuanya e-commerce itu front office application. Ya, jadi ada 2 kelompok besar ya, front office dan back office. Nah, ini ya ini aplikasinya untuk front office dan back office. Ya. Nah, ini OLTP, online transaction processing. Jadi transaksi secara online ini seperti ini. Ya. Diagramnya. Anda lihat terminal-terminal itu PC ya. Ya. Nah, itu diproses setiap terminal tuh diproses tersendiri. Nah, outputnya ya hasil transaksi itu tadi. Ya. Invoice dan sebagainya. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, sekarang ini terkoneksi lewat internet semua OLTP.
Ya, kalau Anda lihat lewat Tokopedia, ya, kemudian Shopee dan sebagainya itu menggunakan OLTP ini, online transaction processing. Ya, kalau Anda pernah transaksi itu pasti dikirimin one time password, ya, OTP, one time password, yaitu untuk mengakses, mengotorisasi, ya, itu jangan dikasihkan ke orang, nanti akan dibobol akun Anda. Ya, baik, untuk ERP tidak banyak, karena aplikasi ERP itu ya kalau mau lebih jauh ya berarti kita harus pelajari modul-modulnya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan secara garis besar apa si ERP itu, tidak mendetail sampai ke aplikasinya. Karena kalau mau belajar lebih detail lagi ya harus belajar ke aplikasi, misalnya SAP-nya harus belajar aplikasi SAP-nya, modul-modulnya. Ya, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.